Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Torik Kausar dengan NIM 2206993. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang paradigma ekonomi kelembagaan dalam buku Ekonomi Kelembagaan oleh Profesor Dr. Ahmad Irani Yustika. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang perilaku teknologis dan ideologis. Analisis ilmu ekonomi dibagi 4. Pertama ada alokasi sumber daya, yang kedua ada tingkat pertumbuhan, kesempatan kerja, pendapatan, dan produksi, serta harga. Ketiga ada distribusi pendapatan, dan yang keempat adalah struktur kekuasaan. Menurut Veblen, kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi ideal sebagai subjek dari perubahan dramatis yang diproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu. Berikutnya, dengan demikian, kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap pelaku individu. Pada titik inilah perlu dibedakan secara jelas antara perilaku teknologis dan kelembagaan, technological dan institutional behavior. Aliran teknologi dan kelembagaan sebagai titik awal untuk menerangkan kontribusi teoritis dari aliran kelembagaan. Perilaku teknologi dan ideologis analisis ekonomi bisa dikumpulkan norma dan kondisi-kondisi ideal pada masing-masing generasi. Berikutnya, dalam hal ini keinginan individual preference bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori. Namun sifat dunia menurut pandangan Veblen dinyatakan dengan ungkapan sosiologis bahwa manusia tidak hanya mengerjakan apa yang mereka suka, tetapi mereka juga suka apa yang harus mereka kerjakan. Oleh karena itu, tempat untuk memulai suatu teori, suatu pola adalah dengan menganalisis apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang. What men have to do. Argumentasinya menurut pandangan ahli kelembagaan, rentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan atau konteks di mana mereka lahir, yakni ruang untuk memulai analisis dengan melihat struktur kelembagaan. Ahli kelembagaan berusaha untuk menjaga unit analisisnya secara realistis, mungkin karena hal ini sangat berhubungan dengan realisme, yakni mereka terus bertanya bagaimana struktur kelembagaan yang dihipotesiskan sesuai dengan observasi di dunia nyata. Ahli kelembagaan berusaha membuat model-model pola pattern models, sementara ahli neoklasik berusaha menyusun model-model produktif. Model-model neoklasik berusaha menyusun model-model prediktif. Model-model pola menjelaskan perilaku manusia, human behavior, dengan menempatkan secara cermat di dalam konteks kelembagaan dan budaya. Model prediktif menjelaskan perilaku manusia dengan menyatakan secara cermat asumsi-asumsi dan menarik kesimpulan implikasi prediksi dari asumsi tersebut. Dalam ekonomi neoklasik, prediksi adalah pengembalian keputusan secara logis dari postulat atau asumsi mendasar yang telah dibuat. Selanjutnya, bukti prediktif harus memiliki validitas empiris atau akurat di dalam pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, sifat dari bukti prediktif adalah mudah untuk memahami dan hanya membutuhkan sedikit penjelasan, little elaboration. Tetapi prediksi tidaklah berarti ramalan, forecast. Jika prediction secara logis diperoleh dari sebuah asumsi, maka ramalan biasanya secara statistik berasal dari sebuah model yang strukturnya berusaha menangkap hubungan ekonomi secara nyata.
Juga suatu ramalan selalu menuju ke sesuatu di masa mendatang, sedangkan prediksi sering menuju ke sesuatu di masa lalu. Penjelasan ini penting untuk dipahami, setidaknya untuk mengetahui bagaimana analisis ekonomi konvensional neoklasik bekerja. Ide dari paham kelembagaan adalah mengenai kelembagaan, institution, kebiasaan atau habit, aturan dan perkembangannya. Namun ahli kelembagaan tidak akan berusaha membangun model tanggal umum berdasarkan ide-ide tersebut. Pendekatan ahli kelembagaan bergerak dari ide-ide umum mengenai perilaku manusia. Kelembagaan dan perkembangan sifat dari proses ekonomi menuju ide-ide dan teori-teori khusus yang berkaitan dengan kelembagaan ekonomi yang spesifik atau tipe ekonomi. Ekonomi kelembagaan bersifat evolusioner, kolektif, indisipliner, dan non-prediktif. Ahli ekonomi kelembagaan pada umumnya fokus kepada konflik daripada keharmonisan pada pemborosan, ketimbang efisiensi daripada ketidakpastian dibandingkan pengetahuan yang sempurna. Mereka pada umumnya menolak keseragaman pasar sebagai mekanisme alokasi yang tidak bias, mekanisme distribusi. Di samping itu, ahli kelembagaan tetap merawat secara konsisten persepsi yang jelas mengenai perbedaan antara biaya, manfaat, privat, dan sosial. Pada titik inilah perlu dibedakan secara jelas antara perilaku teknologis dan kelembagaan. Aliran Veblen membedakan antara perilaku teknologis dan kelembagaan sebagai titik awal untuk menerangkan kontribusi teoritis dan aliran kelembagaan. Veblen membedakan antara dua jenis pola perilaku dan bentuk-bentuk pikiran yang ada di dalam berbagai tingkatan di semua kebudayaan. Pikiran dan tindakan ini dalam berbagai tingkatan disebut kebudayaan. Pikiran dan tindakan teknologis atau instrumental meliputi penjelasan dari sebab ke akibat. Tindakan ini adalah tindakan yang bukan bersifat kekerasan, paksaan, dan menjadi pokok dari verifikasi empiris tentang kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebaliknya, perilaku kelembagaan dan seremonial dibengkokkan dengan pertimbangan-pertimbangan peringkat dan status. Perilaku ini dilakukan dengan tekanan sosial dan diverifikasi melalui kewenangan yang ada. Aktivitas yang bersifat instrumental, yakni upaya untuk menghentikan pemahaman keilmuan. Keilmuan merupakan kekuatan dinamis dalam pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kelembagaan adalah kebiasaan mapan yang umum dan dari sistem status di masyarakat dan menemukan penjelasan dari otoritas seperti kelaziman, hukum, politik, agama, dan moralitas. Dengan demikian, perilaku instrumental selalu berkembang, sementara aktivitas seremonial adalah terbatas atau dalam pengertian yang lebih baik hanya perubahan yang permisif. Lewat frase lain, perbedaan antara teknologi dan kelembagaan adalah kecenderungan kreatif seseorang pada suatu sisi dan pada sisi kecenderungan yang ganas dari eksploitatif pada diri individu. Pada posisi ini, cuma mengambil salah satu sisi saja dari sifat individu tersebut dapat dianggap sebagai sebuah kealpaan yang tidak termaafkan, sehingga aspek ini menjadi salah satu bagian yang hendak dikampanyekan dalam paradigma kelembagaan. Oleh karena itu, dengan penjelasan tersebut, setiap analisis kelembagaan diminta untuk hati-hati dalam merumuskan perilaku dalam pengertian spinlisifistis. Dianggap sekedar sebagai respon atau kedudukan atau stimulus yang menghampiri individu kelompok.
Namun dalam perspektif yang lebih kompleks, perilaku bisa dianalisis sebagai respon individu, kelompok berbasis struktur sosial, politik yang mengitari individu atau kelompok tersebut atas stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, menurut Luger, aliran perilaku behaviorism berdasarkan pada akar tindakan manusia di dalam struktur kelembagaan, norma-norma pekerjaan, peraturan-peraturan permanfaatan dan keinginan ketimpang keinginan individu yang banyak dianggap tidak asli atau tidak bisa dipercaya secara sifat subjektif dan introspektifnya. Dalam hal ini, aliran perilaku tidak menolak secara gegabah, tetapi konsepsi awal, meskipun McCulloch membuat pernyataan bahwa program behaviorism adalah untuk menolak konsep awal dan asumsi-asumsinya, dan aliran perilaku hanya menguntungkan pada observasi-observasi perilaku yang jelas atau nyata. Behaviorism memahami keinginan individu bila harus digunakan dalam analisis sebagai suatu keinginan yang muncul dari kelembagaan budaya di mana individu tersebut lahir. Inilah mata rantai yang kelembagaan budaya di mana individu tersebut lahir. Inilah mata rantai yang penting dalam memahami pandangan aliran kelembagaan terhadap perilaku individu. Dia tidak berdiri sendiri tapi beralas dari struktur sosial. Selanjutnya, ahli kelembagaan memandang individu secara terbatas dan mengarah pada transaksi hukum dan kesepakatan convention. Mereka tidak memandang disiplin ilmu sebagai ilmu pengetahuan pilihan yang bersifat mekanis. Keinginan dan seleksi diatur dan dikendalikan dengan banyak cara, dengan hukum dan kebiasaan, dengan kesenjangan dan ketinggian informasi, dengan kekerasan paksaan dari yang kuat kepada yang lemah, dan dengan kemampuan mereka untuk mengakses kekuasaan pasar sehingga bisa mencampuri dan memanipulasi pasar. Dalam hal ini, Commons mendeskripsikan kepemilikan pribadi bukan sebagai kondisi alamiah, natural condition, tapi lebih banyak seperti perkembangan di luar kondisi-kondisi historis dan menjadi subjek dari kontrol manusia. Pemapanan hak-hak kepemilikan akan memberikan hak penggunaan dan kekuasaan dalam proses pertukaran yang semakin meningkat. Dengan kian kencangnya proses industrialisasi dan transaksi di antara kelompok-kelompok yang berkompetisi, pada titik ini hak atasan untuk mengarahkan dan mengontrol bawahannya semakin dimapankan. Inilah yang kemungkinan menimbulkan kompleksitas hierarkis hubungan antara individu kelompok di dalam masyarakat. Masuk pada realitas dan evolusi. Filsafat kontemporer tentang ilmu pengetahuan telah digunakan untuk memahami metodologi ahli kelembagaan dan bagaimana kelembagaan ini berbeda dari ekonomi konvensional. Tentu saja, dalam perspektif ini, tugas utama ilmuwan modern adalah untuk memahami, menginterpretasi, dan menjelaskan kenyataan yang ada di sekitarnya. Tetapi tujuan utama ini sering kali memunculkan pertanyaan, bagaimana proses penjelasan tersebut telah menjadi sumber kontroversi yang besar. Pada intinya adalah isu bahwa ilmu pengetahuan modern dibedakan hanya dari sisi persoalan subjek matter, bukan dalam metode yang meliputi positivisme, logis, dan rasionalisme, termasuk dalam kubu yang mempunyai pandangan seperti itu, sehingga sebagian besar ekonomi konvensional masuk ke dalam kategori ini. Sebaliknya, aliran holisme termasuk dalam model-model pola dan cerita mengungkapkan
Keyakinan bahwa perubahan subjek juga sekaligus memerlukan perubahan metode. Ekonomi kelembagaan, ekonomi politik, radikal, dan Marxisme masuk ke dalam kategori ini. Dan kategorisasi ini metode dalam tradisi ekonomi kelembagaan merupakan hal yang sama pentingnya dengan subjek itu sendiri. Bahkan seringkali subjek merupakan satu kesatuan dengan metode itu sendiri. Selanjutnya, subjek dan metode tersebut juga berkaitan dengan data. Robert Heilbroner menyatakan bahwa bentuk data ekonomi tertentu adalah tidak stabil. Dia mengklasifikasi data ekonomi ke dalam dua kategori yang berbeda. Data berhubungan dengan the physical nature of the production process, sedangkan yang kedua data berhubungan dengan the behavioral response to economic stimuli. Heilbroner kemudian menyatakan bahwa meskipun data perilaku cenderung menunjukkan tingkat stabilitas jangka panjang yang tinggi karena pengaruh kebiasaan adat, tradisi, dan pemanfaatan masyarakat, data teknis seperti fungsi produksi jangka panjang adalah sangat tidak stabil dan tidak mungkin untuk memprediksi dengan tingkat keakuratan yang memadai konsekuensinya. Ketidakstabilan data ekonomi tersebut membuat generalisasi konsekuensinya menjadi sangat problematis dan membatasi kemampuan ahli ekonomi untuk memprediksi dengan baik. Oleh karena itu, prediksi di dalam pendekatan ekonomi kelembagaan menempati prioritas buntut, karena yang dipentingkan adalah kemampuannya menangkap dinamika realitas sosial atas objek yang dikaji. Di lain pihak, seperti yang ditunjukkan oleh Wilber dan Harrison, pada sebagian besar tingkatan analisis ekonomi kelembagaan dapat ditandai dengan adanya cara pandang yang holistik, sistematis, dan evolusioner. Realitas sosial dilihat lebih dari sekedar seperangkat relasi-relasi yang spesifik, di mana realitas sosial dipahami sebagai proses perubahan yang intern dalam kelembagaan sosial, yang kemudian disebut sebagai sistem ekonomi. Dalam kelembagaan sosial yang kemudian disebut sebagai pengertian ini, proses perubahan sosial tidaklah murni mekanisnya. Proses perubahan merupakan produk dari tindakan manusia. Tetapi tindakan proses perubahan merupakan produk dari tindakan manusia, tetapi tindakan yang dibentuk dari proses perubahan tersebut adalah aliran kelembagaan institusional bersifat politik atau holistik menyeluruh, karena menfokuskan pada pola hubungan di antara bagian-bagian keseluruhan. Hal ini sekaligus juga merupakan tindakan yang evolusioner, karena perubahan-perubahan di dalam pola hubungan dilihat sebagai esensi dari realitas sosial. Pada tingkat yang lebih konkret, ekonomi kelembagaan memberi apresiasi terhadap sentralisasi kekuasaan dan konflik dalam proses ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain sebagai salah satu kesatuan untuk analisis yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini tidak berarti untuk menjustifikasi adanya perbedaan yang luas antara realitas ekonomi dan model-model ekonomi yang sekarang digunakan untuk mewakili proses ekonomi secara teoritis. Sebabnya sederhana, proses ekonomi tidak pernah terisolasi. Proses ekonomi ini tidak bisa berlangsung tanpa adanya perubahan terus-menerus dengan mengubah lingkungan secara kumulatif, dan sebaliknya tidak dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Ringkasnya, proses ekonomi dapat dipahami dan harus disajikan dengan tujuan analitis sebagai sistem terbuka secara radikal, di mana energi perubahan dan hal-hal terkait dengan lingkungan dalam bidang perubahan kualitatif terjadi baik berkeraan dengan lingkungan dan proses itu sendiri. Singkatnya, proses sosioekonomi
bergerak dengan arah yang pasti dan tujuan itu perlu ditetapkan. Masuk kepada metode kualitatif, partikularitas, dan subjektivitas. Pada akhirnya, seperti yang telah diungkapkan di muka, memahami individu atau masyarakat bukan sekedar soal subjek, tapi juga soal metode. Metode itulah yang kemudian akan mengantar setiap ekonomi kepada sebuah kebenaran. Kosakata kebenaran inilah yang hendak diuji dalam dua pendekatan penelitian, ilmu sosial, yakni metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Konstruksi ilmu sosial, yakni metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Konstruksi penelitian kuantitatif berdiri di atas 3 premis berikut, seperti general, objektif, dan terukur. Melalui keyakinan itu, pendekatan kuantitatif percaya bahwa fenomena sosial ini itu berlaku secara universal, seperti suatu peristiwa dalam suatu masyarakat yang pasti juga terjadi dalam sebuah komunitas yang lain. Baik peneliti maupun objek penelitian tidak dibebani dengan nilai-nilai, misalnya seseorang akan makan bila ia lapar. Di setiap individu merupakan turunan derivasi dari perilaku kumpulan individu, contohnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara tradisional sering dibedakan menurut pendekatan epistemologisnya. Jika metode kualitatif bersandar pada pendekatan interpretif, maka metode kuantitatif bertopang pada pendekatan positivistik. Apabila pendekatan interpretif, maka fokusnya adalah persoalan subjektivitas. Namun jika pendekatan interpretif dihubungkan dengan objek penelitian, fokusnya adalah masalah partikularis. Di sini bisa dimenai sebagai heterogenitas karakteristik sosial dalam masyarakat. Artinya setiap fenomena sosial selalu spesifik merujuk pada kondisi sosial tertentu dan tidak berlaku untuk kondisi sosial yang lain. Tentu saja keyakinan ini bertentangan dengan premis universalitas dalam penelitian kuantitatif, yang menganggap peristiwa atau kejadian sosial bergerak secara paralel meskipun dengan latar sosial yang berlainan. Ketegangan ini terus dipelihara sampai kini sehingga belum ada titik temu di antara kedua metode tersebut. Sungguh pun begitu tidak berarti penelitian kualitatif tak memiliki semangat universal. Universalitas dalam penelitian kualitatif terangkum dalam sebuah keyakinan bahwa tindakan atau perilaku individu kelompok berlaku sama dalam setting sosial yang sinis pula. Dengan kata lain, apabila struktur sosialnya berbeda, maka yang tidak berlaku adalah asas partikularitas. Pada titik ini, penelitian kualitatif tidak selalu bersemangat untuk memproyeksikan suatu tindakan dalam jangka panjang, tetapi lebih tertarik untuk mencari penjelasan mengapa individu atau kelompok melakukan sesuatu dan bukan sesuatu yang lain. Penjelasan-penjelasan inilah menjadi menu utama penelitian kualitatif, sehingga keberadaannya tetap eksis dan menilai ilmiah. Sebaliknya, jika penelitian kualitatif gagap dan menjelaskan suatu fenomena, maka
Hasil penelitian tersebut tidak memiliki kekuatan ilmiah untuk disampaikan kepada masyarakat. Dengan bahasa lain, penelitian kualitatif itu telah gagal menjelaskan fungsinya, yakni memberikan daya penjelas. Lantas, apa hubungan antara partikularitas dengan kapasitas penjelas? Seperti telah disebutkan di muka, penelitian kualitatif selalu berupaya memberikan penjelasan atas semua yang diberikan, tanpa berpretensi meramalkan kejadian di masa depan. Sementara penjelasan dalam penelitian kualitatif selalu bersinggungan dengan latar sosial tertentu, partikular, dan tidak berlaku untuk dalam segala latar belakang sosial universal. Dengan begitu, penjelasan yang diberikan dalam penelitian kualitatif selalu bersifat partikular, hanya mengungkapkan fenomena yang terjadi dalam struktur masyarakat tertentu lewat premis partikularitas tersebut. Sebetulnya penelitian kualitatif langsung berbicara dua hal. Pertama, itu keyakinan bahwa fenomena sosial tidaklah tunggal, dan yang kedua, penelitian kualitatif secara rendah hati telah memproklamasikan keterbatasannya. Tentu saja keterbatasan yang diumumkan itu berpotensi memunculkan tuduhan bahwa penelitian kualitatif memiliki kelemahan dibandingkan penelitian kuantitatif. Namun, tentu realitasnya tidaklah seperti itu, karena pada dasarnya setiap pendekatan penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif masing-masing mempunyai kelemahan dan juga kelebihan yang diakibatkan oleh perbedaan metode maupun orientasi yang diinginkan. Pada akhirnya, setiap penelitian harus berurusan dengan representasi, yakni pilihan dan dari jumlah sampel yang dipakai. Dalam konteks sifat partikularitas yang dimenyuarakan representasi, setiap penelitian bersifat bisa langsung sampel penelitian. Suatu individu tersebut langsung mempresentasikan dirinya sendiri tanpa harus memiliki pretensi untuk mewakili individu yang lain. Prosedur ini bisa terjadi karena penelitian kualitatif tidak berorientasi kepada proses penggambaran yang berujung kepada penjelasan. Hal ini jelas lain dengan penelitian kuantitatif yang serba ketat dan pemilihannya dan penentuan jumlah sampel. Penelitian kuantitatif menganggap sampel mewakili gambaran populasi, sehingga jumlah sangat mempengaruhi layaknya tidaknya sampel tersebut menjadi representasi populasi. Dengan kata lain, jumlah sampel yang diambil dan diandaikan bisa mewakili keseluruhan populasi, dan dengan modal itulah sebuah generalisasi bisa diambil dan prediksi dapat dilakukan. Selanjutnya, dalam tradisi akademik, nilai keilmiahan biasanya diukur dengan pendekatan atau nomotetik. Jika dua penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka pendekatan nomotetik berpilih dengan penelitian kuantitatif, dan pendekatan idiosinkratik bersenyawa dengan penelitian yang bernama subjektivitas. Menurut Wallstrom, subjektivitas tersebut bisa didefinisikan sebagai penyusupan prasikap ke dalam diri sang peneliti dalam pengumpulan dan interpretasi data. Sikapnya selama proses penelitian, seorang peneliti dianggap telah membawa nilai-nilai tertentu, ideologi, agama, budaya, dan tradisi lain-lainnya, yang kemudian digunakan untuk memaknai data atau fakta yang diperoleh. Tentu saja dalam pendekatan nomoterik, hal ini dianggap sebagai penyimpangan dan oleh karena itu berusaha mengurangi kesahihan data. Masalahnya adalah apakah yang disebut sebagai objektivitas itu secara definitif
Dengan mudah konsep itu diterangkan misalnya dengan menyatakan bahwa objektivitas dapat dipandang sebagai hasil belajar manusia yang merepresentasikan tujuan ilmu pengetahuan dan bukti yang mungkin ada. Di balik itu, ilmu ekonomi yang berpresentasi bebas nilai itu sebenarnya menyembunyikan dalam dirinya suatu filsafat moral tertentu sebagai teori dasar teorinya. Ini maksud adalah penilaian berdasarkan pengetahuan yang keberadaannya menyatakan bahwa tindakan individu untuk melakukan transaksi ekonomi dipicu oleh material insentif. Tentunya hal itu dianggap objektif oleh khalayak karena aliran tersebut saat ini sedang mendominasi dengan benar, melainkan ditentukan semata-mata oleh dominasi suatu mazhab atau paham dalam ilmu pengetahuan tersebut, padahal ilmunya pengetahuan sendiri dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai filsafat moral yang mengiringinya. Jadi hal yang dianggap paling objektif sekalipun sebenarnya tetaplah subjektif. Oleh karena itu, sejak awal penelitian kualitatif tidaklah mengklaim bahwa penjelasan yang diberikannya adalah objektif, tapi subjektif. Namun subjektivitas dalam penelitian kualitatif tidak berarti dalamnya tak mengindahkan panduan-panduan ilmiah yang dipersyaratkan. Sekedar contoh, analisis penelitian kualitatif dibuat secara bertingkat sehingga memungkinkan hal yang subjektif tersebut mengklaim objektifikasi melalui pendalaman. Masuk pada metode kualitatif, partikulatis, dan subjektivitas. Nilai guna dan liabilitas data penelitian kuantitatif biasanya berujung kepada peramalan tentang kemungkinan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi akibat adanya pemilik yang diberikan. Sebaliknya, penelitian kualitatif tidak tertarik untuk menyodorkan daya ramal tersebut, tetapi juga berkonsentrasi untuk menyelesaikan karakter sebuah masalah atau fenomena. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.